Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elma Saninatus Sajida. Saya dosen dari Prodi S1 Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Dan materi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah materi ke-11, yaitu tentang termoregulasi hewan. Pada materi hari ini akan dibahas mengenai termoregulasi hewan endoterm dan fungsi syaraf pusat dalam pengaturan suhu tubuh. Untuk model pembelajarannya berupa case study, dan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis proses-proses yang berkaitan dengan termoregulasi dalam tubuh hewan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan saya mengenai kegiatan hari ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita semua ya? Hadir. Oke adik-adik, jadi hari ini kita akan membahas tentang fisiologi hewan ya. Jadi di pertemuan ke-11 ini kita akan bahas tentang termoregulasi endothermic animal. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang ectothermic animal, termoregulasi 1. Gitu. Nah, sebelum kita kuliah, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi berdoa saya persilahkan. Oke, berdoa disuruhkan. Oke, jadi dalam perkuliahan termoregulasi ini, terutama di endothermic animal, kita tidak hanya membahas tentang bagaimana hewan endotermik itu meregulasi suhu tubuhnya, tapi juga akan kita hubungkan dengan sistem syaraf dan berbagai regulasi lain secara fisiologis. Nah, oke, jadi sebenarnya kita ini kelompok apa sih? Apakah kita kelompok ektoterm atau endotherm? Ada yang bisa jawab? Iya, silakan. Menurut saya kita ini merupakan kelompok dari endoterm. Iya, betul. Jadi kita ini termasuk kelompok hewan endotherm, bukan ektoterm. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, saudara bisa menganalisis ya hubungan antara body temperature atau suhu tubuh, environmental temperature, metabolic rate, termasuk beberapa faktor yang terlibat dalam endothermic animal. Kemudian yang kedua, setelah perkuliahan hari ini, saudara diharapkan bisa mendeskripsikan fungsi dari central nervous system yang meregulasi tentang suhu tubuh. Nah, di minggu kemarin, Anda juga sudah belajar tentang apa itu BMR dan SMR, termasuk apa perbedaan antara peripheral body temperature dan core body temperature, serta mekanisme dari body heat transfer, faktor-faktor yang mempengaruhi transfer panas, serta apa itu aklimasi dan aklimatisasi. Nah, oke. Ini ada video yang bisa kita lihat. Coba dari video ini, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan? Informasi apa sih yang berhubungan dengan fisiologi hewan di sini? Dari perbedaan suhu itu. Oke, ada apa di perbedaan suhu? Satu kan dia kena suhu tubuh, tapi kalau berkerumun dia ada pengamatan mereka. Oke, jadi mereka ini sebenarnya mendekat satu sama lain untuk apa? Nah, ini salah satu contoh adaptasi perilaku yang dilakukan oleh hewan-hewan ini untuk meregulasi suhu tubuh mereka. Nah, apa sih yang menjadi ciri khas dari hewan endotherm? Yang menjadi ciri khas dari hewan endotherm ini adalah seberapapun berbedanya suhu lingkungan, selama dia tidak ada di titik yang terlalu ekstrim, maka temperatur tubuh kalian itu akan dipertahankan pada kondisi konstan. Berapa suhu tubuh normal manusia kira-kira? 36 sampai 37. Nah, suhu itulah yang dijaga. Sehingga hewan endotherm di sini definisinya adalah sumber panasnya itu berasal dari dalam tubuh. Kemudian yang kedua, dia mereproduksi
body heat ya, atau panas yang ada dalam tubuh ini melalui proses metabolisme. Selain itu dia memiliki low conductance dan high insulation, serta termoregulasinya ini dipengaruhi sekali oleh metabolisme tubuh. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan oleh hewan endoterm untuk mempertahankan suhu tubuh di lingkungan yang berbeda. Yang pertama adalah melalui adaptasi fisiologis, yang kedua melalui behavior atau perilaku. Nah, hari ini kita akan bahas ke semuanya ini. Gitu. Jadi dari physiological adaptation ada blood vessel adaptation, kemudian ada metabolic adaptation, ada musculus erector pili, serta subcutaneous fat. Sedangkan di behavioral adaptation ini ada proses sweating atau berkeringat dan panting. Nah, panting ini hanya akan kita temukan di hewan-hewan tertentu saja. Nanti akan kita lihat di mana kita menemukan. Oke, minggu kemarin kalian juga sudah mengetahui ya gambar ini. Ya. Jadi gambar ini adalah gambar pembuluh darah yang mengalami kontraksi dan relaksasi. Nah, kontraksi dan relaksasi ini diakibatkan karena adanya sphincter ini yang ada di pembuluh darah kalian. Jadi ketika suatu hewan, terutama hewan endoterm, itu ada di lingkungan yang terlalu panas atau di suhu yang terlalu hangat, maka darah ini akan dialirkan menuju ke arteri, jadi cenderung ke permukaan tubuh. Tujuannya adalah untuk menghilangkan panas yang ada di dalam tubuh. Tapi ketika kalian ada di kondisi yang terlalu dingin, maka sphincter ini akan berkontraksi, sehingga aliran darah itu akan cenderung dipertahankan di suhu tubuh utama saja. Jadi tidak terlalu dibawa ke permukaan tubuh. Nah, hal ini merupakan salah satu bentuk blood vessel adaptation atau adaptasi pembuluh darah. Nah, ini termasuk yang saya bicarakan tadi. Jadi ketika hewan endoterm ada di kondisi yang hangat atau panas, maka pembuluh darah kalian itu akan mengalami vasodilatasi. Sedangkan ketika kalian ada di kondisi yang dingin, maka akan terjadi vasokonstriksi. Gitu. Nah, kalau aktivitas ini ada nggak yang pernah mengalami? Masih sering ya mengalami ini. Terus kalian pakai pasmirek untuk menghilangkan bau badan itu. Nah, manusia atau hewan endoterm itu pasti berkeringat. Nah, tapi ada berbagai macam jenis keringat yang harus kalian tahu. Jadi ada unconscious sweating atau berkeringat yang tidak kalian sadari. Ada juga conscious sweating atau yang biasa kita sebut sebagai active sweating. Nah, active sweating ini ada dua tipenya, yaitu thermal dan emotional. Nah, biasanya untuk tipe sweating yang emosional ini bisa kalian temukan di permukaan tangan, permukaan kaki. Termasuk terjadi ketika kalian itu nervous. Jadi misal kalian mau sidang gitu, atau kalian mau presentasi PPT tertentu gitu. Terus kalian nervous. Nah, kalian pasti akan merasa apa? Berkeringat. Nah, tapi emotional sweating ini punya ciri khas juga. Jadi ketika sudah hilang stimulusnya, ya akan hilang juga keringatnya gitu. Jadi ketika kalian sudah selesai presentasi, ya sudah, kalian nggak akan berkeringat lagi. Itu poinnya. Nah, kelenjar yang mempengaruhi keluarnya keringat di tubuh kalian itu disebut kelenjar Ekring. Jadi ini nama kelenjarnya. Nah, di sini semua keringat yang dikeluarkan melalui kelenjar Ekring itu berhubungan sekali dengan thermal, ya, osmosis atau pengaturan cairan tubuh, ya, lalu mental health kalian serta sensori. Jadi ketika ada peningkatan suhu ya, di kulit kalian, maka secara otomatis core body temperature itu juga akan meningkat atau temperatur utama yang ada dalam tubuh. Nah, hal ini itu akan menginduksi preoptic hipotalamus sehingga menyebabkan kalian mengalami berkeringat serta terjadi vasodilatasi, termasuk peningkatan respirasi. Jadi kalian bernafas lebih cepat dibanding sebelumnya. Nah, ini bentuk kelenjar Ekring yang ada di tubuh kalian. Jadi kelenjar Ekring itu ada dua area, yaitu area yang basal ini sama area di permukaan. Nah, ketika kalian berkeringat atau stres ya, maka secara otomatis akan ada peningkatan kolinergik di sini. Jadi setelah struktur ini dimasukkan atau terserap di kelenjar ini, maka secara otomatis dia akan menyerap air. Nah, keringat kalian itu tidak hanya mengandung H2O, tapi juga mengandung garam atau NaCl. Nah, hal inilah yang dikeluarkan ke
permukaan tubuh kalian. Makanya ada yang pernah nyoba menjilat keringat nggak? Pernah enggak? Gimana rasanya? Asik. Nah itu salah satu bukti bahwa keringat kalian itu mengandung NaCl. Begitupun tubuh kalian ada NaCl. Nah, yang ketiga ada adaptasi dari musculus erector pili. Saya yakin kalian pasti pernah merasakan ini ya, merinding gitu kan, tiba-tiba di kondisi yang dingin terutama. Nah, merinding ini yang kita sebut sebagai musculus erector pili tadi. Di mana sebenarnya posisi musculus erector pili itu? Dia ada di bagian basal dari rambut-rambut yang ada di permukaan tubuh kalian. Jadi ketika ada di suhu yang terlalu dingin, maka musculus erector pili ini akan berdiri posisinya. Sedangkan ketika ada di suhu yang terlalu panas, maka akan rebah. Nah, hal ini itu sebenarnya memiliki fungsi yang sangat krusial. Jadi ketika kalian ada di kondisi yang dingin, tubuh kalian itu berusaha untuk menjaga panas di dalam tubuh. Sehingga dia menyebabkan rambut-rambut yang ada di permukaan tubuh kalian ini cenderung lebih tegak dibandingkan ketika kalian ada di kondisi yang panas. Gitu. Termasuk ini hewan apa ini? Walrus ya? Anjing laut biasanya disebutnya. Kalau iya atau singa laut. Ini apa yang kalian lihat dari sini? Ciri khasnya dia. Iya, berlemak. Jadi dia punya lemak ya. Yang lemak itu tersimpan di bawah kulit. Sehingga kita sebut dia sebagai subcutaneous fat. Jadi kutan itu kulit. Subkutan artinya di bawah kulit. Nah, subcutaneous fat ini juga memiliki fungsi insulasi yang sangat penting. Jadi mempertahankan panas di dalam tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga aliran darah. Sebenarnya ini mirip sih kayak vasodilatasi dan vasokonstriksi tadi. Jadi kalau di vasodilatasi dan vasokonstriksi di bagian pembuluh darah ini kan dia berkontraksi dan relaksasi ya. Ini juga sama. Jadi ketika hewan ini ada di kondisi yang terlalu dingin, maka aliran darah ini akan dihambat untuk menuju ke permukaan tubuh. Bukan 100% hilang ya, nggak mungkin. Jadi let's say 100% aliran darah itu awalnya dialirkan ke suatu pembuluh darah, ini agak dihambat, jadi hanya 80%, 70% kayak. Nah, kemudian ada juga behavioral adaptation atau parenting yang hanya kita temui di hewan-hewan tertentu, terutama anjing dan burung biasanya. Nah, sehingga dari kesemua hal itu tadi ada respon-respon khas yang bisa kita temukan di hewan-hewan itu tentang bagaimana cara mereka merespon di kondisi yang panas. Yang pertama adalah dengan berkeringat atau evaporasi cairan tubuh. Kemudian yang kedua ada vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, termasuk panting pada beberapa hewan tertentu, atau rapid breath. Jadi dia bernafas lebih cepat supaya dia mengeluarkan panas ke lingkungan. Nah, ini juga tadi sudah kita lihat ya grafik ini. Grafik ini sebenarnya juga menjelaskan ya bahwa suhu tubuh kita itu dijaga berhubungan sekali dengan laju metabolisme tubuh. Jadi karena kita ingin mempertahankan suhu tubuh di range 36 sampai 37, maka laju metabolisme kita itu juga berpengaruh dengan temperatur lingkungan. Jadi walaupun manusia, hewan endoterm itu punya regulasi suhu tubuh di range tertentu, tapi ada temperatur khusus yang tidak bisa kita tolerir. Jadi di atas 39 maupun di bawah 30 derajat ya, itu adalah suhu-suhu yang rawan untuk metabolisme kita. Nah, makanya human atau manusia itu ya paling ideal hidup di lingkungan yang range-nya 29 sampai 39 derajat Celcius. Gitu. Nah, untuk orang-orang tertentu atau hewan-hewan tertentu yang tinggal di kondisi yang terlalu ekstrim, mereka akan memunculkan mekanisme tersendiri. Kalau manusia kan pasti bisa masuk ke rumah, tapi kalau untuk hewan-hewan tertentu, mereka akan ya tadi salah satunya, mereka akan memunculkan adaptasi-adaptasi seperti ini, subcutaneous fat dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi cara mempertahankan, mengeluarkan panas tubuh, sekarang memproduksi atau mempertahankan panas itu sendiri. Nah, untuk produksi panas, ya, hewan-hewan endoterm ini melakukan mekanisme shivering. Shivering itu kondisi digigil tuh. Nah, ada dua mekanisme. Yang pertama adalah shivering thermogenesis dan non-shivering thermogenesis. Untuk shivering thermogenesis itu hanya bisa kita temukan di makhluk-makhluk hidup yang sudah dewasa. Kalau di manusia, jadi di atas 3 tahun
di atas 3 bulan. Nah, tapi kalau non-shivering thermogenesis itu biasanya di infant atau di bayi. Jadi bayi itu nggak bisa menggigil di umur 3 sampai 6 bulan. Tapi di atas itu baru dia bisa menggigil. Nah, nanti kita bahas kenapa sih kok bayi itu nggak bisa menggigil. Kalau menggigil, ya jelas ya, dia memproduksi body heat. Jadi gerakan menggigil yang dimunculkan oleh organisme itu menciptakan panas di dalam tubuh. Nah, lalu bagaimana dengan hewan-hewan ataupun infant tadi, bayi yang nggak bisa menggigil? Apa yang mereka miliki sebenarnya? Jadi sebenarnya yang mereka miliki itu adalah ini, brown fat atau lemak. Ya memang secara harfiah kita artikan dia lemak coklat ya. Tapi secara apa ya? Secara real sebenarnya warnanya ya tidak coklat itu. Cuma istilah aja ini sebenarnya. Nah, brown fat ini itu hanya bisa kita temukan di infant atau bayi yang umurnya 3 sampai 6 bulan tadi. Setelah itu brown fat kalian itu akan habis. Sehingga muncullah shivering atau menggigil itu tadi. Nah, khusus untuk hewan tertentu seperti kelelawar, kenapa dia tidak ada shivering? Selain karena dia punya brown fat. Yang kedua, ketika mereka itu terbang di ketinggian, suhu tubuh mereka itu bisa naik sampai 40 derajat Celcius. Bahkan lethal levelnya mereka itu ada di 44 derajat Celcius. Jadi ketika mereka itu terbang, suhu tubuh mereka itu bisa paling maksimal itu di 44 derajat Celcius. Kalau manusia nggak bisa. Gitu. 40 derajat Celcius saja kalian masuk gede kayaknya sebenarnya. Gitu. Iya, udah kejang, benar. Nah, tapi kelelawar ini bisa sampai 44 derajat Celcius. Nah, hal ini berhubungan juga dengan COVID-19 pas kemarin. Hal inilah yang menyebabkan mereka itu hanya menjadi carrier atau pembawa. Karena virus ini terpapar dengan suhu yang sangat tinggi nih, 44 derajat Celcius. Jadi sudah mati duluan sebelum dia bisa berkembang biak. Tapi kalau di manusia, karena suhu tubuh kita hanya 36 dan 37, ya virusnya lebih suka tinggal di badan kita. Selain karena reseptor-reseptor yang kita miliki ya. Tapi salah satu alasannya ini. Nah, jadi termoregulasi ya di dalam tubuh kalian itu terpisah jadi dua. Ada peripheral thermoreceptor dan central thermoreceptor. Kalau peripheral thermoreceptor ada di permukaan kulit kalian ya. Tapi kalau di central thermoreceptor itu berhubungan dengan luar temperature. Nah, central thermoreceptor ini yang paling penting lokasinya itu ada di hipotalamus atau di otak kalian. Jadi hipotalamus itu tidak hanya meregulasi hormon, enzim dan lain sebagainya, tapi dia juga meregulasi temperatur tubuh kalian. Nah, ini grafik singkat ya. Jadi kontrol nervous system atau regulasi suhu tubuh kalian itu disusun atau berhubungan sekali dengan hipotalamus. Jadi hipotalamus ini menerima informasi dari internal body receptor dan eksternal body receptor. Kemudian dia memproses informasi ini dan mengakibatkan tubuh kalian itu merespon, baik itu dalam bentuk physical mechanism maupun metabolic mechanism. Kalau dari physical mechanism ada musculus erector pili, behavior, kemudian ada subcutaneous fat, blood vessel. Tapi kalau di metabolic mechanism itu ada hormon-hormon tertentu yang dikeluarkan, tyrosine atau adrenalin, kemudian otot, serta metabolisme tubuh yang berasal dari makanan. Nah, oke, sebelum kita lanjut, ada tugas yang harus kalian bahas gitu. Ini kayaknya enaknya kelompokan aja ya. Jadi satu bangku ini 2 orang gitu. Langsung satu kelompok ini dibagi ke belakang. Nah kita, saya beri waktu udah 15 menit sih kayaknya ya untuk diskusi, terus nanti kita bahas per kelompok gitu. Gimana pendapat kalian tentang case study ya, atau kasus-kasus yang ada di soal gitu. Iya. Iya. Enggak beda. Oh iya. Oke, gimana dari diskusinya? Sudah. Ada kelompok yang mau ini coba menjawab? Ya silakan. Gimana? Jadi kami mau menjawab nomor 1. Oke. Mengapa orang berhubungan memiliki kulit lebih pucat daripada dataran rendah? Jadi pada orang tersebut itu mengalami fase di mana pembuluh darahnya menyempit atau yang disebut dengan fase vasokonstriksi. Oke. Pada orang itu pembuluh darahnya mengalami penyempitan, jadi aliran darah yang mengalir pada permukaan kulitnya itu lebih sedikit atau lebih berkurang daripada biasanya, sehingga darah yang mengalir itu aliran darahnya sangat sedikit, makanya orang itu terlihat pucat. Oke. Kasih tepuk tangan.
Ada yang mau menanggapi mungkin bersama berdua? Saya biasanya apa yang kemungkinan terjadi berdasarkan gambar ini, ketika suhu masuk ke dalam badan, jadinya nanti secara memberikan stimulus hipotalamus untuk mengalirkan darah ke bagian yang urgent istilahnya, sehingga di bagian permukaan kulit itu tidak akan begitu dialirkan karena terjadi vasokonstriksi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa dan apa aja yang disarankan? Sepengetahuan saya juga, yang pasti menggunakan baju yang lebih hangat. Selain itu juga dapat dibungkus dengan aluminium foil. Karena aluminium foil itu memiliki sifat mempertahankan suhu yang ada di dalamnya. Sehingga ketika dia gemetar itu nanti juga menghasilkan panas tubuh dan dibantu oleh bagian eksternal dengan dikekang istilahnya. Nah itu nanti bisa mempertahankan suhu tubuhnya dalam kondisi yang normal. Oke, kasih tepuk tangan. Iya, jadi langsung kita bahas aja ya. Tadi jawaban yang pertama sudah betul sebenarnya. Jadi ini sangat berhubungan sama fase konstriksi yang sudah kita bahas tadi. Gitu. Jadi ketika kalian ada di kondisi yang dingin atau kalian tinggal di lingkungan yang dingin, secara tidak langsung otak kalian itu akan meminta kulit kalian itu untuk memunculkan respon. Gitu. Terutama dalam hal ini pembuluh darah yang harus merespon. Jadi dia akan langsung melakukan vasokonstriksi sehingga cenderung menghambat aliran darah ke arah permukaan tubuh. Karena dia ingin mempertahankan suhu tubuh ada di pusat tubuh aja. Gitu. Nah, untuk soal yang nomor 2, seorang pendaki ini sudah berusia 28 tahun ya, kemudian suhunya turun, suhu lingkungan sampai -5 derajat Celcius. Karena dia tidak mengenakan pakaian yang cukup tebal, dia mengalami shivering. Kulitnya pucat dan kakinya dingin. Apa yang kemungkinan terjadi? Jelas ya, pasti hipotermia nomor 1. Kemungkinan yang paling sering terjadi. Nah, saran apa yang bisa mengatasi kondisi itu? Betul ya. Jadi mungkin hal pertama yang bisa kita lakukan itu yang sudah dikatakan Kamala tadi ya. Jadi nomor 1 ganti baju, kalau bajunya basah. Kemudian nomor 2, kalian bisa pakai aluminium foil atau bahan apapun ya yang bisa menghangatkan tubuh teman kalian itu. Tapi dalam kasus tertentu, kalau memang sudah parah sekali, ya otomatis harus turun. Gitu. Jadi kalian sudah nggak bisa di atas lagi. Gitu. Jadi nanti balik. Lain waktu kalau sudah enakan, sudah sehat, baru naik gunung lagi. Jadi siklusnya seperti itu ya Dede. Jadi kalau suhu tubuhnya sudah kembali lagi ke suhu tubuh normal ya maka vasokonstriksi sudah nggak akan terjadi lagi. Gitu. Jadi pembuluh darah akan berukuran normal gitu, seperti biasanya. Gitu. Nah jadi di dalam tubuh kita ya atau tubuh hewan-hewan endoterm itu ada balancing gitu, peristiwa penyeimbangan gitu antara heat loss dan heat production. Nah, heat loss ini bisa kalian dapatkan lewat muscle metabolism, kemudian muscular activity, keberadaan tiroksin, epinefrin, maupun efek-efek temperatur di dalam sel. Sedangkan untuk heat loss itu bisa hilang ya, dengan 3 cara ini yang sudah kalian bahas juga di minggu kemarin, yaitu radiasi, evaporasi, konduksi, serta konveksi. Gitu. Nah, ini ada salah satu paper ya. Jadi papernya ini papernya Huang. Kalau nggak salah ini diterbitkan tahun 2023, maaf. Nah ini membahas tentang apa sih dampak dari temperatur atau heat stress di hewan light perch atau Sander lucioperca. Ini hewan apa kira-kira? Coba cari. Sander lucioperca ini hewan apa sih kira-kira? Ikan apa ini? Nah, sekarang kita lihat ini nanti. Apa itu? Ikan ya? Ikannya kayak apa? Kayak ikan. Mirip-mirip apa kira-kira? Oh iya. Ayo, apa? Mancung gitu. Oh, Ada mancung. iya wis, ikan ada moncongnya. Nah, ini coba kita lihat datanya ini. Jadi di sini ada ini jumlah nukleus yang ada di liver. Gitu. Terus ini temperatur.
Jadi di sini dia membandingkan ya, kira-kira ikan itu histologi ya ini, membandingkan bagaimana jumlah nukleus liver ya antara hewan atau ikan yang diberikan suhu tinggi, terutama pada jam ke-0, jam ke-3, jam ke-6, 12 jam, 24 jam maupun 48 jam. Nah, ternyata di sini ikan-ikan yang diberikan temperatur tinggi sampai 48 jam atau sampai 2 hari, dia mengalami penurunan jumlah liver. Jumlah sel liver yang baik itu menurun jumlahnya. Jadi kira-kira livernya makin bagus atau makin rusak? Yang makin rusak. Nah, ini dibuktikan juga oleh peneliti ini secara histologi. Jadi yang sebentar, ini kita baca dulu. Jadi yang ini 48 jam, yang C ini. Ini yang berapa? Ini yang 3 jam, ini kontrolnya. Nah, kalau kalian lihat sebenarnya ini kalau kita bandingkan, itu kelihatan sekali antara liver yang normal sama liver yang sudah sel liver yang nukleusnya itu sudah banyak yang gelap. Ini yang normal, yang kontrol. Nah ini kan bisa kalian lihat ya, nukleusnya itu banyak terlihat di dalam sel hepatositnya. Tapi kalau di sini itu udah banyak hilang nukleusnya. Nah ini menunjukkan bahwa temperatur itu sangat mempengaruhi metabolisme tubuh. Tidak hanya di manusia, tapi di semua hewan endotherm juga termasuk. Nah oke, jadi dari kuliah hari ini ya ada beberapa kesimpulan yang bisa kita simpulkan. Yang pertama ada 2 tipe temperatur atau adaptation temperature ya, pada hewan endotherm, yaitu physiological adaptation dan behavioral adaptation. Lalu yang kedua, tubuh kalian itu memproduksi panas melalui proses termoregulasi. Yang ketiga, pada hewan-hewan tertentu dia memiliki blubber atau lemak subkutan tadi dan rambut-rambut ya, yang berfungsi sebagai isolasi untuk mempertahankan panas di dalam tubuh. Lalu contoh dari behavioral adaptation ini ada panting dan sweating. Panting di hewan apa tadi? Anjing. Nah, kalau sweating ya di manusia, dan hewan-hewan tertentu juga berkeringat. Nah, hipotalamus itu meregulasi temperatur di dalam tubuh. Nah, oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Bella. Kalau demam itu apakah termasuk termoregulasi atau hanya sebagai respon inflamasi aja? Oke, mungkin ada yang mau jawab dulu dari teman-temannya? Nggak ada? Oke, saya jawab kalau gitu ya. Jadi, apakah demam itu termasuk termoregulasi? Betul. Jadi demam itu termasuk termoregulasi di tubuh. Kira-kira kalau kita demam, apa sih yang terjadi di tubuh kalian? Selain meningkat suhunya, berkeringat, terus apa lagi? Menggigil, ya, yang paling ini. Nah, itu salah satu bentuk apa ya, bukti ya, bahwa karena tubuh kalian itu terlalu panas, dia berusaha untuk mengeluarkan panas dari dalam tubuh kalian itu, gitu, lewat proses berkeringat. Tapi ketika kalian demam, kalian pun juga kedinginan sebenarnya, sehingga kalian menggigil. Nah, pada kondisi atau kasus tertentu, ketika temperatur tubuh itu sudah terlalu tinggi, ya kalian akan kejang. Misal 40 atau 42 derajat Celcius. Nah, itu suhu yang udah terlalu tinggi. Gitu. Terutama bayi. Jadi bayi itu lebih mudah kejang di temperatur yang terlalu tinggi. Gitu. Nah, kalau kayak gitu ya sudah ya harus dibawa ke rumah sakit. Gitu. Oke, adik-adik. Jadi kita cukupkan ya kuliah hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan ke-12 minggu depan ya, kalau nggak salah. Oke, kalau gitu saya akhiri kuliah hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.